Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Semuanya Karena Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Setiap hembusan nafas bernilai tasbih, setiap langkah kaki bernilai tahmid, setiap lintasan pikiran bernilai takbir. Kita ingin supaya semua gerak kita ini bernilai ibadah kepada Allah. Karena memang untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi hidup ini hanya untuk beribadah, lalu bagaimana dengan mencari nafkah? Kalau hidup ini hanya untuk beribadah, bagaimana dengan bercocok tanam, mencari ikan, mengurus dunia, yang bekerja di kantor? Disitulah rahmah, Rahman, Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki yang menjaga tokonya, kerjanya, dagangannya, dia bernilai ibadah kalau dia niatkan keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. At-tajirus saduqul amin. Pedagang jujur, amanah, tidak tipu, tidak bohong, tidak curang timbangan. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan membangkitkan ekonomi umat, dia sudah menyelamatkan umat, membangun masjid, membuat rumah Quran, pondok pesantren tahfiz Quran. Itu semua adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bercocok tanam, tangannya kasar, maka perbuatannya itu halal, baik di hadapan Allah. Dia sedang beribadah, mendekatkan dirinya. Maka ibadah dibagi kepada dua. Ada ibadah yang mahdah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdah, nampaknya bekerja, mencari nafkah. Itu juga semua bernilai ibadah dengan niat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memahami bahwa semua ini adalah ibadah, orang yang bekerja di kantor dari mulai masuk pagi pulang petang, dia tidak akan curang karena dia tahu setiap waktunya itu adalah ibadah. Gaji yang dia makan dari APBN, APBD adalah milik orang banyak, dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadari ayat itu ditujukan kepadanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah diminta tanggung jawab di hadapan Allah, lidah tak lagi dapat berkata, yang berbicara hanyalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia, kalau dihadapkan kepada hakim, dia masih bisa meminta bantuan pengacara yang akan menolongnya karena dia tidak mengerti hukum. Ada penasehat hukum. Tapi nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu lari dari anak, ayah lari dari anak. Wa sahibatihi wa bani, istri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong istri. Wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa tak dapat ditolong di hadapan Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan menolong dirinya sendiri dengan amal solehnya. Al-mahiru bil Quran, kalau sempat membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau sempat membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, aqrabu majlisan, mereka orang paling dekat dengan Nabi. Siapa mereka? Aktsaruhum salatan, karena mereka paling banyak bersolawat. Apalagi di hari Jumat, aktsirus salata alayya, berbanyaklah solawat kamu pada hari Jumat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu itu akan dibawa oleh para malaikat ke kuburku, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta?
Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau sudah meninggal dunia, jasadmu, dagingmu, kulitmu, darahmu sudah membusuk dimakan cacing tanah ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari ini kita berkumpul di masjid jauh di belahan timur Indonesia, tapi kemudian amal kita itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berperang bersamaku, mereka tidak ikut bersamaku di saat aku hidup, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka yang disebutkan 14 abad yang lalu itu adalah kita yang tak pernah hidup bersamanya, yang tak pernah melihat dia, yang tak pernah berjuang bersamanya, tapi kita menyebut namanya sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang kita ajarkan ke anak kita. Belum lagi anak itu berjalan, belum anak itu besar, belum lagi dia dapat berkata-kata, kulitnya masih merah, baru keluar dari rahim istri, kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang kita harapkan dari anak itu? Yang kita harapkan hanya satu, saat kita nanti mati meregang nyawa, maka dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha, kalimat hak yang benar, 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita berharap akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini ibarat di tengah laut, karangnya tajam, anginnya puting beliung, dipukul ombak dihempas gelombang. Banyak perahu yang tenggelam, pecah, terdampar. Hanya orang-orang yang istiqomah yang sampai ke tujuan. Mengapa kita mesti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir? Supaya istiqomah. Mengapa kita mesti bersaudara, berteman, bersahabat dengan orang baik-baik? Agar istiqomah. Mengapa kita watawasau bil haq watawasau bis sabr? Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan riba, jangan namimah, jangan riba, supaya istiqamah. Kalau ada kawan sahabat yang masih mengingatkan, sudahkah engkau sholat? Kalau masih ada teman sahabat yang mengingatkan, jangan kau berzina, bersyukurlah, sesungguhnya Allah masih sayang kepadamu. Pegang dia erat, jangan putuskan silaturahim, karena hidup ini keras. Banyak kawan bersenang, banyak teman tertawa, tapi tak banyak yang mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Masih ada orang-orang baik yang mengetuk pintu rumah kita, mengajak sholat berjamaah ke masjid. Kalau masih ada, negeri ini masih diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhaun 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. La yusikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu angkat tangan ke langit, summa tad'unahu, berdoa meminta kepada Allah, tolong kami ya Allah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah karena tidak ada peduli, karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki sehat, tidak sakit, maka wajib telinganya mendengar wasiat takwa dari khatib. Ittaqullah. Di antara rukun khutbah adalah takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati, hai orang yang percaya bahwa dia akan masuk ke liang lahat, hai orang yang percaya bahwa dia akan menghadap Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna, jangan sampai kau mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbullah, tsumma istaqamu, istiqamah dia. Saat senang istiqamah, saat susah istiqamah, saat lapang istiqamah, saat sempit istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka. Kapan? Kata ulama ahli tafsir, saat akan mati menghadap Allah, saat goncangan keras. Nabi menyebutnya as-sadmatul ula. Saat itu malaikat datang berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau mati itu takut sakaratul maut, takut liang lahat, takut mungkar nakir, takut azab, takut titian siratal mustaqim. Yang menenangkannya, anak tak dapat menenangkan, istri tak dapat menenangkan. Datang kiriman dari Allah, alla takhafu, jangan kau takut.
wala tahzanu. Orang yang akan mati itu sedih, sedih meninggalkan anak menantu, sedih meninggalkan rumah yang dibangun, sedih meninggalkan kawan sahabat, sedih meninggalkan dunia, sedih meninggalkan semua beserta isinya. Saat itu apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Di saat hati itu hampa dan kosong, bisikan yang ketiga apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau, kau akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah malaikat maut mencabut nyawanya, walaupun kematian itu sakit seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, walaupun mati itu sakit seperti pedang yang ditebaskan ke tulang berkali-kali di tempat yang sama. Kematian itu sakit seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, tapi dia tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Karena sakitnya terobati dengan kabar gembira, lahumul busyra fil hayatid dunya. Itulah mengapa kita selalu meminta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Orang yang mendapatkan itu hanya satu orang, orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan minum khamar, silakan mabuk, silakan zina, silakan makan haram. Sampai saatnya semua yang hidup akan melewati gerbang bernama kematian. Banyak yang siap hidup, tapi tak banyak yang siap melewati itu semua. Itulah mengapa kita sholat Jumat, itulah mengapa kita mendengar khutbah, itulah mengapa kita bersama orang-orang baik, supaya kita melewatinya. Kalimat yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.